Di sebuah kota kecil yang tenang, di antara deretan rumah sederhana dan jalanan yang tidak pernah benar-benar ramai, hiduplah seorang pemuda yang dikenal banyak orang sebagai pribadi yang baik hati. Sejak kecil, ia tumbuh dalam keluarga Kristen yang taat. Rumahnya tidak besar, tetapi selalu terasa hangat oleh doa-doa yang rutin dipanjatkan setiap malam. Ayah dan ibunya adalah orang yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keimanan. Setiap minggu pagi, sebelum matahari benar-benar tinggi, mereka sudah bersiap untuk pergi ke gereja. Suasana rumah selalu dipenuhi dengan suara lembut doa, nyanyian rohani, dan nasihat tentang hidup yang benar. Pemuda itu tumbuh dengan semua kebiasaan itu. Sejak kecil ia sudah terbiasa duduk di bangku gereja, mendengarkan khotbah dengan penuh perhatian. Saat anak-anak lain terkadang merasa bosan, ia justru mencoba memahami setiap kata yang disampaikan. Ia sering membantu kegiatan gereja, membersihkan ruangan, menata kursi, bahkan membantu membagikan buku nyanyian. Pendeta dan jemaat mengenalnya sebagai anak yang sopan dan rajin. Pemuda ini punya hati yang lembut, kata seorang jemaat tua suatu hari. Dia akan menjadi orang yang baik ketika dewasa nanti. Ucapan seperti itu sering ia dengar sejak kecil. Namun semakin ia tumbuh dewasa, semakin banyak hal yang mulai ia pikirkan. Bukan karena ia tidak percaya pada apa yang ia pelajari sejak kecil, tetapi ada sesuatu di dalam hatinya yang sering membuatnya merasa gelisah. Kegelisahan itu datang tanpa alasan yang jelas. Kadang ketika ia sedang duduk sendirian di teras rumah pada malam hari, menatap langit yang penuh bintang, pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan-pertanyaan yang tidak pernah ia berani ucapkan kepada siapapun. Tentang Tuhan, tentang kehidupan, tentang tujuan manusia diciptakan. Ia sering bertanya dalam hati, mengapa manusia hidup di dunia ini? Apakah semua orang benar-benar mengenal Tuhan dengan cara yang benar? Apakah Tuhan hanya dapat didekati melalui satu cara yang ia kenal sejak kecil? Pertanyaan-pertanyaan itu datang seperti bisikan halus yang tidak pernah benar-benar pergi. Setiap kali ia mencoba mengabaikannya, pertanyaan itu kembali muncul. Suatu sore, setelah kegiatan gereja selesai, ia duduk di bangku kayu di halaman gereja yang mulai sepi. Angin sore berhembus pelan, membawa suara dedaunan yang bergesekan. Ia memandangi salib besar di atas bangunan gereja dengan tatapan yang sulit dijelaskan. Bukan tatapan penolakan, tetapi tatapan seseorang yang sedang mencari sesuatu yang belum ia temukan. Ia menarik napas panjang. Apa sebenarnya tujuan hidup manusia? Gumamnya pelan. Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi bagi dirinya terasa begitu berat. Sejak kecil ia diajarkan untuk percaya dan menjalani iman dengan penuh kesetiaan. Ia juga berusaha melakukan itu. Ia tetap pergi ke gereja, tetap berdoa, tetap menghormati ajaran yang diberikan oleh keluarganya. Namun di dalam hatinya, ia merasa seperti seseorang yang sedang berjalan di jalan panjang tanpa benar-benar mengetahui kemana arah akhir perjalanan itu. Tidak ada yang tahu pergolakan itu. Di hadapan keluarganya, ia tetap menjadi pemuda yang sama seperti dulu, ramah, sopan, dan selalu membantu siapa saja yang membutuhkan. Tetangga mengenalnya sebagai anak yang tidak pernah membuat masalah. Jika ada orang tua yang membutuhkan bantuan mengangkat barang, ia akan segera datang. Jika ada anak kecil yang terjatuh saat bermain, ia akan menjadi orang pertama yang menolong. Karena itulah banyak orang menyukainya. Namun ada satu kebiasaan baru yang mulai muncul dalam hidupnya. Ia sering menyendiri. Kadang setelah pulang dari gereja atau dari kegiatan sehari-hari, ia memilih berjalan sendirian melewati jalan-jalan kecil di sekitar kota. Ia tidak tahu pasti mengapa ia melakukan itu. Seolah-olah hatinya sedang mencari sesuatu. Pada suatu malam yang sunyi, ia duduk di pinggir jalan kecil yang menghadap ke hamparan sawah. Angin malam terasa sejuk, dan suara serangga terdengar samar dari kejauhan.
Langit tampak begitu luas. Ia menatapnya lama. "Tuhan," bisiknya pelan. Suara itu hampir tidak terdengar. "Jika Engkau benar-benar ada, bimbinglah aku." Kalimat itu keluar begitu saja dari dalam hatinya. Bukan doa yang ia hafal dari kecil. Bukan kalimat yang diajarkan oleh siapapun. Itu adalah doa yang lahir dari kegelisahan seorang manusia yang sedang mencari. Ia tidak menyadari bahwa doa sederhana itu suatu hari akan menjadi awal dari perjalanan hidup yang sangat panjang. Hari-hari berikutnya tetap berjalan seperti biasa. Ia tetap menjalani rutinitasnya. Ia tetap hadir di gereja, tetap mengikuti kegiatan keagamaan, dan tetap menjadi pemuda yang dikenal baik oleh orang-orang di sekitarnya. Namun di dalam hatinya, sesuatu perlahan berubah. Ia mulai memperhatikan banyak hal yang sebelumnya tidak pernah ia pikirkan. Ketika mendengar orang berbicara tentang Tuhan, ia tidak lagi hanya mendengar. Ia mencoba memahami lebih dalam. Ia mencoba merasakan apakah kata-kata itu benar-benar menjawab kegelisahan di dalam hatinya. Kadang ia pulang dari gereja dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Bukan karena ia tidak menghargai ibadah yang ia lakukan, tetapi karena ia merasa masih ada sesuatu yang belum ia temukan. Pada suatu malam, setelah semua orang di rumah tertidur, ia kembali duduk di teras rumah sendirian. Lampu jalan yang redup membuat suasana terasa sunyi. Ia memegang sebuah buku kecil berisi catatan-catatan pribadi. Di dalamnya ia sering menulis pertanyaan-pertanyaan yang muncul di pikirannya. Ia membuka halaman terakhir. Di sana tertulis beberapa kalimat yang ia tulis beberapa hari sebelumnya. Apa arti sebenarnya mengenal Tuhan? Apakah manusia bisa menemukan kedamaian sejati di dalam iman? Mengapa hatiku masih merasa kosong? Ia menatap tulisan itu lama. Lalu ia menutup buku tersebut perlahan. Matanya memandang ke kejauhan, seolah berharap menemukan jawaban di balik gelapnya malam. Namun malam itu tetap sunyi. Tidak ada suara yang menjawab pertanyaannya. Tidak ada tanda yang ia pahami. Hanya angin malam yang terus berhembus pelan, menemani seorang pemuda yang sedang mencari makna hidupnya. Ia belum tahu bahwa perjalanan batin yang ia rasakan bukanlah sebuah kebetulan. Ia belum tahu bahwa kegelisahan yang selama ini ia rasakan adalah bagian dari proses yang akan mengubah seluruh hidupnya. Dan yang paling tidak ia sadari, suatu hari nanti, perjalanan yang dimulai dari kegelisahan di dalam hatinya akan membawanya ke sebuah keputusan besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keputusan yang akan mengubah hidupnya. Keputusan yang akan membuatnya menemukan kedamaian yang selama ini ia cari. Namun semua itu masih jauh di depan. Untuk saat ini, ia hanyalah seorang pemuda yang duduk sendirian di bawah langit malam, memandang bintang-bintang dengan hati yang penuh pertanyaan. Seorang pemuda yang sedang mencari Tuhan. Hari-hari terus berjalan seperti biasa bagi pemuda itu. Kehidupannya masih dipenuhi rutinitas yang hampir tidak pernah berubah. Ia tetap membantu kegiatan gereja, tetap menjalani kehidupan sederhana bersama keluarganya, dan tetap dikenal sebagai pemuda yang sopan oleh orang-orang di sekitarnya. Namun di balik rutinitas itu, kegelisahan yang ia rasakan sejak beberapa waktu terakhir masih sering datang. Ia masih sering merenung sendirian. Kadang ketika malam tiba dan suasana rumah sudah sunyi, pikirannya kembali dipenuhi pertanyaan yang belum menemukan jawaban. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan berbagai kegiatan, tetapi rasa penasaran tentang makna hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan tetap tinggal di dalam hatinya. Suatu hari, sebuah pertemuan sederhana mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Di tempat ia sering beraktivitas, ia mulai mengenal beberapa orang dengan latar belakang yang berbeda. Mereka datang dari keluarga yang berbeda, kebiasaan yang berbeda, bahkan keyakinan yang berbeda. Di antara mereka ada beberapa pemuda yang beragama Islam. Awalnya pertemuan mereka hanyalah sebatas perkenalan biasa. Mereka berbicara tentang hal-hal sederhana seperti pekerjaan, kehidupan sehari-hari, dan keadaan kota kecil tempat mereka tinggal. Pemuda itu tidak pernah merasa canggung berada di antara mereka. Justru ia merasa suasana pertemanan itu terasa hangat dan tulus. Ada sesuatu yang ia perhatikan dari teman-temannya itu.
Mereka terlihat sederhana, bahkan terkadang hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Namun di wajah mereka sering terpancar ketenangan yang sulit ia jelaskan. Suatu sore, mereka duduk bersama di sebuah warung kecil di pinggir jalan. Angin sore berhembus lembut, membawa aroma tanah yang basah setelah hujan. Obrolan mereka mengalir santai. Sesekali mereka tertawa, berbagi cerita tentang pengalaman hidup yang kadang lucu, kadang juga penuh perjuangan. Di tengah obrolan itu, salah satu dari mereka tiba-tiba berkata dengan nada ringan, "Kadang hidup memang berat, tapi kalau kita ingat Tuhan, rasanya hati jadi lebih tenang." Pemuda itu terdiam sejenak. Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa kata-kata itu terasa menyentuh sesuatu di dalam hatinya. Ia memperhatikan cara temannya berbicara. Tidak ada nada menggurui, tidak ada kesan memaksa. Kalimat itu keluar begitu saja, seolah menjadi bagian alami dari cara mereka memandang kehidupan. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan kebiasaan-kebiasaan kecil teman-temannya. Ketika waktu tertentu tiba, mereka terkadang meminta izin sebentar untuk menunaikan ibadah. Mereka tidak membuat keributan atau mencari perhatian. Mereka hanya pergi dengan tenang, lalu kembali beberapa saat kemudian dengan wajah yang terlihat lebih damai. Hal itu membuatnya penasaran. Suatu hari ia bertanya dengan hati-hati, "Kalian selalu terlihat tenang setelah beribadah. Apakah memang seperti itu rasanya?" Salah satu temannya tersenyum. "Ibadah itu seperti berbicara langsung dengan Tuhan," jawabnya lembut. "Kadang kita datang membawa banyak beban, tapi setelah selesai, rasanya hati jadi lebih ringan." Pemuda itu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kata-kata itu sederhana, tetapi terasa sangat jujur. Sejak saat itu, ia mulai memperhatikan lebih banyak hal. Ia memperhatikan bagaimana teman-temannya berbicara tentang kehidupan dengan cara yang penuh rasa syukur. Ia melihat bagaimana mereka menghadapi kesulitan tanpa banyak mengeluh. Bahkan ketika ada masalah, mereka sering berkata, "Mungkin ini cara Tuhan mengajarkan sesuatu kepada kita." Kalimat-kalimat seperti itu perlahan membuka pikirannya. Selama ini ia tumbuh dalam keyakinan yang ia hormati, tetapi pertemuan dengan orang-orang yang berbeda membuatnya menyadari bahwa manusia memiliki banyak cara dalam mendekati Tuhan. Suatu malam, setelah menghabiskan waktu bersama teman-temannya, ia berjalan pulang sendirian melewati jalan yang sunyi. Langit malam terlihat jernih. Bintang-bintang bertaburan seperti lampu kecil yang menghiasi langit. Ia mengingat kembali percakapan mereka. Ada satu hal yang terus terngiang di kepalanya, ketenangan yang ia lihat di wajah teman-temannya ketika berbicara tentang Tuhan. Ia bertanya dalam hati, mengapa mereka terlihat begitu damai? Apakah kedamaian itu berasal dari keyakinan mereka? Ataukah dari cara mereka memandang kehidupan? Pertanyaan itu membuat langkahnya melambat. Ia berhenti sejenak di pinggir jalan, menatap langit yang luas. "Tuhan," bisiknya pelan. Kalimat itu kembali keluar dari dalam hatinya, seperti doa yang tidak terencana. "Jika ada jalan untuk mengenalmu lebih dekat, tunjukkanlah padaku." Angin malam berhembus lembut, menyentuh wajahnya. Tidak ada jawaban yang terdengar. Namun di dalam hatinya, rasa penasaran justru semakin tumbuh. Hari-hari berikutnya ia semakin sering menghabiskan waktu bersama teman-temannya itu. Mereka tidak pernah membahas agama secara serius atau memaksakan pandangan mereka. Mereka hanya menjalani hidup seperti biasa, bekerja, bercanda, dan saling membantu. Tetapi dari kebersamaan itu, pemuda itu belajar banyak hal. Ia belajar tentang kesederhanaan. Ia belajar tentang kesabaran. Dan yang paling ia rasakan adalah ketenangan yang terpancar dari cara mereka memandang kehidupan. Suatu sore, ketika mereka duduk di bawah pohon besar di pinggir lapangan, ia kembali bertanya, "Apakah kalian tidak pernah merasa ragu tentang Tuhan?" Tanyanya pelan. Teman-temannya saling memandang sebentar. Salah satu dari mereka tersenyum. "Ragu itu kadang datang," katanya jujur. "Tapi justru saat kita mencari jawaban, kita belajar untuk lebih dekat kepada Tuhan." Pemuda itu mengangguk pelan.
Jawaban itu tidak terasa seperti perdebatan. Itu terasa seperti pengalaman hidup yang tulus. Sejak saat itu, ia mulai merasa bahwa pertemanan ini bukan hanya sekadar kebetulan. Pergaulan dengan orang-orang yang berbeda membuatnya melihat dunia dari sudut pandang yang baru. Ia mulai menyadari bahwa perjalanan manusia dalam mencari Tuhan bisa sangat panjang dan penuh pertanyaan. Dan mungkin ia sendiri sedang berada di awal perjalanan itu. Malam itu, ketika ia kembali duduk sendirian di teras rumah seperti biasanya, hatinya terasa berbeda. Bukan karena semua pertanyaannya sudah terjawab, tetapi karena ia mulai memahami bahwa mencari kebenaran bukanlah sesuatu yang salah. Ia menatap langit yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini ada perasaan baru yang tumbuh di dalam hatinya. Perasaan ingin memahami lebih jauh. Perasaan ingin mengetahui bagaimana orang lain menemukan kedamaian dalam keyakinan mereka. Ia belum tahu kemana rasa penasaran itu akan membawanya. Namun satu hal yang pasti, pertemuan sederhana dengan teman-temannya telah membuka pintu baru dalam pikirannya. Pintu yang perlahan akan membawanya pada perjalanan hidup yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Malam itu suasana kota kecil tempat pemuda itu tinggal terasa berbeda dari biasanya. Jalanan yang biasanya sunyi setelah matahari terbenam kini justru dipenuhi aktivitas. Lampu-lampu rumah menyala terang, suara anak-anak masih terdengar bermain di ganggang kecil, dan dari beberapa arah terdengar lantunan ayat-ayat suci yang keluar dari pengeras suara masjid. Bulan Ramadan telah tiba. Bagi sebagian orang, malam-malam Ramadan selalu membawa suasana yang istimewa. Udara terasa lebih hidup, seolah ada semangat baru yang mengalir di antara orang-orang yang menjalankan ibadah. Pemuda itu memperhatikan semua itu dengan rasa penasaran. Sejak beberapa waktu terakhir, ia memang sering bergaul dengan teman-temannya yang beragama Islam. Dari merekalah ia mulai mengenal sedikit demi sedikit tentang kebiasaan yang dilakukan umat Islam ketika Ramadan datang. Namun selama ini ia hanya mendengar cerita. Ia belum pernah benar-benar melihat secara langsung bagaimana suasana ibadah di masjid saat bulan suci itu. Suatu malam setelah mereka menghabiskan waktu berbincang bersama di sebuah warung kecil, salah satu temannya menatapnya sambil tersenyum. "Malam ini kami mau ke masjid untuk sholat tarawih," katanya santai. "Kalau kamu mau, ikut saja. Tidak apa-apa. Hanya melihat suasananya juga tidak masalah." Pemuda itu terdiam sesaat. Ajakan itu sederhana, bahkan diucapkan tanpa tekanan sedikit pun. Namun entah mengapa jantungnya berdebar lebih cepat. Ia tidak pernah membayangkan dirinya akan masuk ke dalam masjid. Bukan karena ia takut, tetapi karena ia merasa itu adalah dunia yang berbeda dari kehidupan yang ia kenal sejak kecil. "Boleh saja?" tanyanya ragu. Temannya tertawa kecil. "Tentu saja boleh. Masjid terbuka untuk siapa saja." Jawaban itu membuatnya sedikit lebih tenang. Akhirnya ia memutuskan untuk ikut. Mereka berjalan bersama menuju masjid yang tidak terlalu jauh dari tempat mereka duduk. Langkah mereka santai melewati gang kecil yang mulai ramai oleh orang-orang yang juga menuju tempat yang sama. Beberapa orang membawa sajadah di tangan mereka. Ada yang berjalan bersama keluarga, ada juga yang datang sendirian. Wajah-wajah mereka terlihat tenang. Pemuda itu berjalan di antara mereka dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa penasaran, ada juga sedikit rasa canggung. Ketika mereka sampai di halaman masjid, ia berhenti sejenak. Bangunan itu tidak terlalu besar, tetapi terlihat bersih dan sederhana. Lampu-lampu di teras masjid memancarkan cahaya hangat, sementara di dalamnya sudah banyak orang yang mulai duduk rapi. Dari pengeras suara terdengar suara seseorang membaca ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang merdu. Pemuda itu berdiri sejenak di halaman. Ia tidak tahu mengapa, tetapi hatinya tiba-tiba terasa bergetar. Temannya menepuk bahunya pelan. "Ayo masuk saja. Tidak perlu takut." Ia mengangguk pelan. Mereka melepas alas kaki di depan pintu, lalu masuk ke dalam masjid. Udara di dalam terasa sejuk. Karpet hijau terbentang rapi di seluruh lantai. Orang-orang duduk dengan tenang sambil menunggu dimulainya sholat.
Pemuda itu merasa sedikit gugup. Ia tidak tahu harus melakukan apa. Akhirnya ia memilih berdiri di bagian belakang ruangan, mencoba memperhatikan semua yang terjadi di sekitarnya. Beberapa menit kemudian, seorang imam berdiri di depan. Suasana masjid yang sebelumnya dipenuhi percakapan pelan tiba-tiba berubah menjadi sangat hening. Sholat tarawih dimulai. Orang-orang berdiri dalam barisan yang rapi. Pemuda itu hanya memperhatikan dari belakang. Ia melihat bagaimana semua orang mengangkat tangan, lalu berdiri dengan tenang. Tidak ada suara selain lantunan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh imam. Suara itu terdengar begitu merdu. Meskipun ia tidak mengerti arti dari setiap kata yang dibacakan, ada sesuatu dalam nada dan iramanya yang membuat hatinya terasa berbeda. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian. Setiap ayat dibaca dengan perlahan, seolah-olah mengalir lembut di dalam ruangan yang sunyi. Pemuda itu merasakan sesuatu yang sulit ia jelaskan. Perasaan haru perlahan muncul di dalam hatinya. Ia melihat orang-orang di depannya bergerak bersama, rukuk, berdiri kembali, lalu bersujud dengan penuh kehusyukan. Gerakan itu terlihat sederhana, namun ada ketenangan yang terpancar dari setiap orang yang melakukannya. Pemuda itu tidak tahu mengapa matanya mulai terasa hangat. Ia hanya berdiri di sana, memperhatikan semua itu dengan hati yang bergetar. Suara bacaan Al-Quran terus mengalun. Di tengah suasana yang begitu tenang itu, ia tiba-tiba merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah ada ketenangan yang perlahan menyentuh hatinya. Perasaan itu datang begitu lembut, tetapi sangat nyata. Ia menarik napas perlahan. Matanya masih tertuju pada barisan orang-orang yang sedang bersujud di depannya. Dalam sujud itu, mereka terlihat begitu tenang. Seolah-olah mereka benar-benar sedang berbicara dengan Tuhan. Pemandangan itu membuat dada pemuda itu terasa sesak oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Selama ini ia selalu berusaha mencari jawaban tentang makna hidup dan hubungan manusia dengan Tuhan. Namun malam itu, tanpa ia sadari, hatinya mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Ia tidak tahu apakah itu jawaban, tetapi perasaan itu terasa sangat damai. Ketika imam selesai membaca ayat dan orang-orang kembali berdiri, pemuda itu masih berdiri diam di tempatnya. Matanya berkaca-kaca. Ia sendiri tidak mengerti mengapa. Temannya yang berdiri di sampingnya memperhatikan sebentar, lalu bertanya pelan, "Kamu tidak apa-apa?" Pemuda itu mengangguk perlahan. "Iya, hanya suasananya sangat berbeda," jawabnya pelan. Temannya tersenyum. Kadang orang datang ke masjid membawa banyak pikiran, tapi ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, hati jadi lebih tenang. Pemuda itu tidak menjawab. Ia hanya kembali memandang ke arah depan. Sholat tarawih masih berlangsung. Suara bacaan imam kembali mengalun di dalam masjid. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pemuda itu merasakan sesuatu yang sangat dalam di dalam hatinya. Sebuah ketenangan yang selama ini ia cari. Ia tidak tahu dari mana perasaan itu datang. Ia tidak tahu mengapa malam itu terasa begitu berbeda. Namun satu hal yang ia rasakan dengan jelas. Malam itu bukan hanya sekadar kunjungan biasa ke sebuah masjid. Malam itu adalah malam ketika hatinya mulai tersentuh oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ketika sholat tarawih akhirnya selesai, orang-orang mulai berdiri dan saling bersalaman. Suasana masjid kembali dipenuhi percakapan ringan. Pemuda itu masih berdiri di tempatnya. Ia memandang ruangan itu sekali lagi. Di dalam hatinya ada perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan haru, perasaan damai, dan juga rasa penasaran yang jauh lebih besar daripada sebelumnya. Ketika mereka berjalan keluar dari masjid, udara malam terasa begitu sejuk. Langit dipenuhi bintang-bintang yang berkelip pelan. Pemuda itu menatap langit sejenak. Lalu dalam hati ia berbisik pelan, "Tuhan, apa yang sebenarnya sedang Engkau tunjukkan kepadaku malam ini?" Ia belum tahu jawabannya. Namun ia merasa sesuatu dalam hidupnya telah berubah. Dan perjalanan batin yang ia alami baru saja dimulai.
Malam ketika ia pertama kali menyaksikan sholat tarawih di masjid, masih terus teringat jelas di dalam benaknya. Suara lantunan ayat-ayat yang merdu, barisan orang-orang yang bersujud dengan penuh ketenangan, serta suasana damai yang memenuhi ruangan itu seakan meninggalkan jejak yang sulit dihapus dari hatinya. Sejak malam itu, sesuatu dalam dirinya berubah. Ia mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa, tetapi pikirannya sering kembali kepada pengalaman yang ia rasakan di masjid. Setiap kali mengingatnya, hatinya dipenuhi oleh perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan damai yang bercampur dengan rasa penasaran yang semakin besar. Beberapa hari kemudian, ketika malam Ramadan kembali datang, ia merasakan dorongan yang sama di dalam hatinya. Dorongan untuk kembali ke masjid. Namun kali ini ia tidak menceritakan kepada siapapun, bahkan kepada teman-temannya yang dahulu mengajaknya. Ia hanya berjalan sendiri menuju masjid itu. Langkahnya perlahan, seolah-olah ia sendiri masih ragu dengan apa yang sedang ia lakukan. Ketika sampai di halaman masjid, suasana hampir sama seperti malam sebelumnya. Lampu-lampu menyala terang, orang-orang mulai berdatangan dengan wajah yang penuh ketenangan. Pemuda itu berdiri sejenak di depan gerbang. Ia menarik napas panjang. Lalu tanpa banyak berpikir lagi, ia melangkah masuk. Seperti sebelumnya, ia memilih berdiri di bagian belakang masjid. Ia tidak ingin menarik perhatian siapapun. Ia hanya ingin melihat dan merasakan suasana itu sekali lagi. Sholat tarawih dimulai. Suara imam kembali melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan nada yang lembut dan penuh penghayatan. Pemuda itu menutup matanya sejenak. Sekali lagi, perasaan yang sama datang menyentuh hatinya. Ketenangan. Ia tidak mengerti arti dari ayat-ayat yang dibacakan, tetapi suara itu terasa begitu menenangkan, seolah-olah menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. Malam itu ia pulang dengan perasaan yang berbeda. Di sepanjang jalan menuju rumah, pikirannya terus dipenuhi oleh pertanyaan. Mengapa ia merasa begitu damai di tempat itu? Mengapa hatinya terasa lebih tenang ketika mendengar ayat-ayat yang bahkan tidak ia pahami? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak membuatnya takut. Justru sebaliknya. Rasa penasaran dalam dirinya semakin besar. Malam berikutnya, ia kembali lagi ke masjid. Dan malam setelahnya, ia datang lagi. Tanpa ia sadari, kebiasaan baru mulai terbentuk dalam hidupnya. Hampir setiap malam selama Ramadan, ia datang ke masjid dengan langkah yang tenang dan hati yang penuh rasa ingin tahu. Ia selalu memilih tempat di bagian belakang. Di sana ia bisa memperhatikan banyak hal tanpa merasa menjadi pusat perhatian. Ia melihat bagaimana orang-orang datang dengan wajah lelah setelah bekerja seharian, tetapi tetap meluangkan waktu untuk beribadah. Ia melihat bagaimana mereka berdiri bersama dalam barisan yang rapi, tanpa memandang siapa yang kaya atau siapa yang miskin. Semua orang berdiri sejajar. Semua orang bersujud kepada Tuhan yang sama. Pemandangan itu membuat hatinya tersentuh. Suatu malam setelah sholat tarawih selesai, seorang ustadz memberikan ceramah singkat di depan jamaah. Pemuda itu duduk di sudut masjid, mendengarkan dengan penuh perhatian. Ceramah itu berbicara tentang kehidupan manusia, tentang bagaimana manusia sering merasa kosong ketika hidupnya jauh dari Tuhan. Tentang bagaimana hati manusia hanya bisa menemukan ketenangan sejati ketika kembali kepadanya. Setiap kalimat yang ia dengar terasa seperti berbicara langsung kepada dirinya. Ia menundukkan kepala. Hatinya bergetar. Selama ini ia memang sering merasakan kekosongan yang sulit dijelaskan. Ia selalu mencoba mengabaikannya, tetapi perasaan itu tidak pernah benar-benar hilang. Dan malam itu, untuk pertama kalinya ia merasa seolah-olah ada seseorang yang memahami apa yang ia rasakan. Sejak saat itu, rasa ingin tahunya semakin kuat. Ia mulai mencari berbagai penjelasan tentang ajaran Islam. Kadang ia membaca artikel-artikel sederhana di internet. Kadang ia mendengarkan ceramah-ceramah yang dibagikan oleh teman-temannya. Ia membaca dengan hati-hati. Ia mencoba memahami setiap penjelasan dengan pikiran yang terbuka. Namun semakin banyak yang ia pelajari, semakin besar pula pergolakan yang ia rasakan di dalam hatinya.
Ia mulai menyadari bahwa ketertarikannya terhadap Islam bukanlah sesuatu yang sederhana. Ini bukan hanya sekadar rasa penasaran. Ini adalah perjalanan yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di teras rumah setelah semua orang tertidur, ia menatap langit yang gelap dengan perasaan yang berat. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana jika keluarganya mengetahui apa yang sedang ia pelajari? Bagaimana jika mereka merasa kecewa? Bagaimana jika orang-orang yang selama ini mengenalnya tidak lagi menerima dirinya? Pertanyaan-pertanyaan itu membuat dadanya terasa sesak. Ia sangat mencintai keluarganya. Ia tidak pernah ingin menyakiti hati mereka. Namun di sisi lain, ia tidak bisa mengabaikan perasaan yang tumbuh di dalam hatinya. Setiap kali ia datang ke masjid, hatinya merasakan ketenangan yang begitu dalam. Setiap kali ia mendengar ayat-ayat Al-Quran, hatinya terasa seperti disentuh oleh sesuatu yang suci. Pergolakan itu membuatnya sering terdiam dalam waktu yang lama. Ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pelan. Tidak ada orang yang mendengar pertanyaan itu. Hanya angin malam yang berhembus lembut di sekitarnya. Beberapa hari kemudian, ia kembali datang ke masjid seperti biasanya. Malam itu ia duduk di bagian belakang setelah sholat selesai. Masjid mulai sepi. Beberapa orang masih duduk membaca Al-Quran dengan suara pelan. Pemuda itu memperhatikan mereka dengan tatapan yang penuh pemikiran. Ada sesuatu yang ia lihat di wajah-wajah mereka. Ketenangan. Ketenangan yang selama ini ia cari. Ia menundukkan kepalanya. Dalam hati ia kembali berdoa, dengan kata-kata sederhana yang selalu ia ucapkan ketika kebingungan. "Tuhan, jika ini benar-benar jalan menujumu, tunjukkanlah padaku." Matanya terasa hangat. Air mata perlahan menggenang di sudut matanya. Ia tidak tahu kemana perjalanan ini akan membawanya. Ia tidak tahu keputusan apa yang akan ia ambil di masa depan. Namun satu hal yang mulai ia sadari. Hatinya sedang berjalan menuju sebuah perubahan besar. Dan meskipun perjalanan itu penuh dengan keraguan dan ketakutan, ia juga merasakan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya. Harapan. Harapan bahwa suatu hari nanti ia akan menemukan jawaban atas semua pertanyaan yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Hari-hari terus berjalan setelah malam-malam yang ia habiskan di masjid selama bulan Ramadan. Bagi orang lain, hidupnya mungkin terlihat sama seperti sebelumnya. Ia masih tinggal di rumah yang sama, masih menjalani kegiatan sehari-hari seperti biasa, dan masih dikenal sebagai pemuda yang ramah oleh tetangga-tetangganya. Namun bagi dirinya sendiri, hidupnya tidak lagi sama. Di dalam hatinya, pergolakan itu semakin kuat. Ia masih sering datang ke masjid pada malam hari, meskipun tidak setiap orang mengetahuinya. Ia masih membaca berbagai penjelasan tentang ajaran Islam, mencoba memahami makna ayat-ayat yang dahulu hanya ia dengar tanpa mengerti. Semakin banyak ia belajar, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh dalam dirinya. Ada ketenangan yang perlahan tumbuh di dalam hatinya. Namun bersamaan dengan itu, ada pula rasa takut yang semakin besar. Takut akan reaksi orang-orang yang ia cintai. Perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang di sekitarnya. Ibunya adalah orang pertama yang menyadarinya. Suatu sore ketika mereka sedang duduk bersama di ruang tamu, ibunya memperhatikan wajah anaknya dengan tatapan penuh keheranan. "Ada apa denganmu akhir-akhir ini?" tanya ibunya dengan lembut. Pemuda itu terkejut sedikit. "Tidak ada apa-apa," jawabnya pelan. Namun ibunya tidak segera percaya. "Belakangan ini kamu sering melamun," lanjut ibunya. "Kadang kalau dipanggil kamu tidak langsung menjawab." Pemuda itu hanya tersenyum kecil. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Bagaimana mungkin ia menceritakan pergolakan yang sedang terjadi di dalam hatinya? Ibunya menatapnya beberapa saat, lalu menghela napas. "Kalau ada masalah, ceritakan saja. Kamu tidak perlu menanggung semuanya sendiri." Kalimat itu membuat hatinya terasa hangat sekaligus berat. Ia ingin jujur. Namun ia juga takut. Takut jika kejujuran itu justru melukai orang-orang yang ia sayangi.
Hari-hari berikutnya, perubahan sikapnya semakin terlihat. Ia menjadi lebih pendiam dari biasanya. Jika dulu ia sering berbincang santai dengan keluarga saat makan malam, kini ia lebih sering diam sambil tenggelam dalam pikirannya sendiri. Ayahnya juga mulai memperhatikan hal itu. Suatu malam setelah makan malam, ayahnya memanggilnya. "Mari duduk sebentar," kata ayahnya. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang diterangi lampu redup. Ayahnya menatapnya dengan wajah serius. "Kamu sedang memikirkan sesuatu," kata ayahnya perlahan. Ayah bisa melihatnya. Pemuda itu menunduk. Ia tidak menjawab. Ayahnya melanjutkan, "Apakah ada masalah di pekerjaan? Atau dengan teman-temanmu?" Ia menggeleng pelan. "Tidak." Ayahnya terdiam sejenak. Lalu dengan suara yang lebih lembut ia berkata, "Apapun yang kamu alami, ingatlah bahwa keluarga selalu ada untukmu." Kalimat itu seperti menusuk hatinya. Ia merasa bersalah. Ia merasa seolah-olah sedang menyimpan sesuatu yang tidak seharusnya ia sembunyikan dari keluarganya sendiri. Namun di sisi lain, ia juga belum siap untuk mengungkapkan semuanya. Pergolakan itu semakin berat. Di luar rumah, beberapa orang juga mulai memperhatikan perubahan sikapnya. Beberapa temannya pernah melihatnya keluar dari masjid pada malam hari. Awalnya mereka tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun lama-kelamaan, kabar itu mulai menyebar. Suatu sore, ketika ia sedang duduk bersama beberapa kenalan di sebuah warung kecil, salah satu dari mereka tiba-tiba bertanya dengan nada bercanda, "Benarkah kamu sering ke masjid sekarang?" Pemuda itu terdiam sejenak. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya ia hanya berkata pelan, "Kadang-kadang." Beberapa orang tertawa kecil. "Wah, jangan-jangan kamu mau pindah agama?" kata seseorang dengan nada setengah bercanda. Pemuda itu hanya tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu terasa berat. Mereka mungkin hanya bercanda. Tetapi bagi dirinya, itu adalah pertanyaan yang sangat serius. Malam itu ketika ia pulang ke rumah, pikirannya kembali dipenuhi berbagai pertanyaan. Ia berjalan perlahan di sepanjang jalan yang sunyi. Lampu-lampu jalan memancarkan cahaya redup di atas aspal yang sepi. Langkahnya terasa berat. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar konsekuensi dari perjalanan yang sedang ia jalani. Jika ia benar-benar mengikuti suara hatinya, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia mungkin akan mengecewakan keluarganya. Ia mungkin akan kehilangan banyak hal yang selama ini ia miliki. Pikiran itu membuat dadanya terasa sesak. Ketika sampai di rumah, ia langsung masuk ke kamarnya. Ia duduk di tepi tempat tidur dalam diam. Di dalam kamar yang sunyi itu, ia memegang kepalanya dengan kedua tangan. "Apa yang harus aku lakukan?" bisiknya pelan. Air mata perlahan mulai mengalir di pipinya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pencarian tentang Tuhan akan membawanya pada pilihan yang begitu berat. Di satu sisi, ia mencintai keluarganya dengan sepenuh hati. Mereka telah membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Mereka mengajarinya tentang nilai-nilai kebaikan sejak kecil. Ia tidak ingin membuat mereka sedih. Namun di sisi lain, ada suara di dalam hatinya yang semakin kuat dari hari ke hari. Suara yang mengatakan bahwa ia sedang menemukan sesuatu yang sangat berharga. Sesuatu yang selama ini ia cari. Ketenangan. Kebenaran. Ia berdiri perlahan lalu berjalan menuju jendela kamar. Langit malam terlihat gelap. Hanya beberapa bintang yang berkelip jauh di atas sana. Ia menatap langit itu lama. Dalam hati, ia kembali berbicara kepada Tuhan. "Tuhan, aku tidak ingin menyakiti siapapun," bisiknya pelan. Suaranya bergetar. "Tapi jika ini benar-benar jalan yang Engkau tunjukkan, berilah aku kekuatan." Air mata kembali mengalir di wajahnya. Namun di tengah semua kesedihan dan ketakutan itu, ia juga merasakan sesuatu yang lain. Sebuah keberanian kecil yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Keberanian untuk jujur kepada dirinya sendiri. Keberanian untuk mengikuti suara hati yang selama ini membimbingnya.
Ia belum tahu keputusan apa yang akan ia ambil. Namun satu hal yang semakin ia sadari, perjalanan ini tidak akan bisa dihentikan begitu saja. Hatinya sudah melangkah terlalu jauh. Dan suatu hari nanti, ia harus memilih antara tetap tinggal dalam kenyamanan hidup yang ia kenal selama ini, atau melangkah maju mengikuti jalan yang sedang terbuka di hadapannya. Hari-hari setelah pergolakan batin yang panjang terasa berjalan begitu lambat bagi pemuda itu. Setiap pagi ia bangun dengan pikiran yang sama, pertanyaan yang terus berputar di dalam kepalanya, tentang jalan mana yang harus ia pilih. Di satu sisi, ia memiliki kehidupan yang selama ini ia kenal, keluarga yang mencintainya, lingkungan yang menerima dirinya, dan keyakinan yang telah ia pelajari sejak kecil. Semua itu bukan sesuatu yang mudah untuk ditinggalkan. Namun di sisi lain, ada sesuatu yang semakin kuat tumbuh di dalam hatinya. Sebuah keyakinan yang perlahan muncul dari perjalanan panjang yang ia jalani selama beberapa bulan terakhir. Sejak pertama kali ia datang ke masjid, sejak ia mulai mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran, sejak ia mencoba memahami ajaran Islam dengan hati yang terbuka, semua pengalaman itu seperti potongan-potongan kecil yang perlahan membentuk sebuah jawaban besar di dalam dirinya. Ia mulai merasakan bahwa hatinya sedang diarahkan menuju sesuatu, menuju sebuah jalan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun jalan itu bukan tanpa risiko. Ia tahu betul bahwa keputusan apapun yang ia ambil akan membawa konsekuensi besar, terutama bagi keluarganya. Beberapa malam sebelum keputusan itu benar-benar ia ambil, ia kembali duduk sendirian di teras rumah seperti yang sering ia lakukan. Langit malam terlihat begitu luas. Bintang-bintang berkelip-kelan, seolah menjadi saksi bagi pergulatan batin yang ia rasakan. Ia memegang sebuah buku kecil yang selama ini sering ia gunakan untuk menuliskan pikirannya. Di dalam buku itu ada banyak catatan tentang pertanyaan-pertanyaan yang pernah ia tulis. Tentang kehidupan, tentang Tuhan, tentang makna dari iman. Ia membuka halaman terakhir. Di sana tertulis satu kalimat yang ia tulis beberapa hari sebelumnya. Jika hati ini terus mencari Tuhan, apakah mungkin Tuhan sedang menunjukkan jalannya? Ia menatap kalimat itu lama. Air matanya perlahan mulai menggenang. Selama ini ia selalu takut menghadapi kemungkinan terbesar dari perjalanan yang sedang ia jalani. Takut mengecewakan keluarganya. Takut kehilangan orang-orang yang ia cintai. Namun malam itu, ia mulai memahami sesuatu yang sangat penting. Mencari Tuhan bukanlah sebuah kesalahan. Dan jika hati seseorang benar-benar dipenuhi oleh keinginan untuk menemukan kebenaran, maka suatu saat ia harus berani mengikuti jalan itu. Ia menutup buku kecil itu perlahan. Lalu dengan suara yang hampir tidak terdengar, ia kembali berdoa. Tuhan, jika ini benar-benar jalan yang Engkau kehendaki untukku, berilah aku keberanian. Angin malam berhembus lembut di wajahnya. Tidak ada jawaban yang terdengar. Namun di dalam hatinya, sebuah keputusan perlahan mulai terbentuk. Beberapa hari kemudian, ia menemui salah satu temannya yang selama ini sering menemaninya ke masjid. Mereka duduk di tempat yang sederhana, di bawah pohon besar di pinggir jalan yang sepi. Pemuda itu terlihat gugup. Tangannya saling menggenggam erat. "Aku ingin bertanya sesuatu," katanya pelan. Temannya menatapnya dengan penuh perhatian. "Tanya saja." Pemuda itu menarik napas dalam-dalam. Apa yang harus dilakukan seseorang jika ia ingin memeluk Islam? Temannya terdiam sejenak. Pertanyaan itu bukan pertanyaan biasa. Ia menatap wajah pemuda itu dengan hati-hati, seolah ingin memastikan bahwa kata-kata yang ia dengar bukan hanya sekadar rasa penasaran sesaat. "Kamu serius?" tanyanya lembut. Pemuda itu mengangguk pelan. Matanya terlihat berkaca-kaca. "Aku sudah memikirkan ini sangat lama," katanya dengan suara bergetar. "Dan hatiku merasa bahwa inilah jalan yang selama ini aku cari." Temannya tidak langsung menjawab. Ia hanya menepuk bahu pemuda itu dengan lembut. "Jika hatimu sudah yakin," katanya perlahan, "maka langkah pertama adalah mengucapkan syahadat." Pemuda itu menunduk. Jantungnya berdebar sangat kencang.
Ia tahu bahwa kata-kata itu bukan hanya sekadar kalimat. Itu adalah sebuah keputusan besar yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun di dalam hatinya, ia juga merasakan sesuatu yang sangat kuat. Keyakinan. Mereka akhirnya pergi ke masjid pada sore hari itu. Masjid yang sama tempat ia pertama kali merasakan ketenangan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ketika ia melangkah masuk ke dalam masjid, hatinya terasa sangat bergetar. Kenangan tentang malam pertama itu kembali muncul di pikirannya. Suara imam yang melantunkan ayat-ayat suci. Barisan orang-orang yang bersujud dengan penuh ketenangan. Semua itu terasa begitu dekat dengan dirinya sekarang. Di dalam masjid itu sudah ada seorang ustadz yang duduk dengan tenang. Temannya menjelaskan situasinya secara singkat. Ustadz itu menatap pemuda itu dengan penuh kelembutan. "Apakah kamu benar-benar ingin memeluk Islam?" tanyanya dengan suara yang sangat tenang. Pemuda itu mengangguk. "Iya," jawabnya pelan. Ustadz itu tersenyum. "Islam adalah agama yang dipilih dengan kesadaran," katanya. "Tidak ada paksaan. Apakah keputusan ini datang dari hatimu sendiri?" Pemuda itu merasakan air mata mulai mengalir di pipinya. "Dari hatiku," jawabnya dengan suara bergetar. Ustadz itu mengangguk perlahan. "Jika begitu, ikutilah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat." Suasana masjid terasa sangat sunyi. Hanya ada beberapa orang yang menyaksikan momen itu. Namun bagi pemuda itu, saat itu terasa seperti dunia berhenti sejenak. Ia menarik napas dalam-dalam. Air matanya terus mengalir tanpa bisa ia tahan. Dengan suara yang bergetar, ia mengikuti setiap kata yang diucapkan oleh ustadz itu. 2 kalimat syahadat keluar dari bibirnya perlahan. Setiap kata terasa sangat berat, namun sekaligus sangat indah. Ketika ia selesai mengucapkannya, ia menundukkan kepalanya. Air mata mengalir semakin deras. Ia tidak bisa menjelaskan apa yang sedang ia rasakan. Seolah-olah beban yang selama ini ia bawa di dalam hatinya tiba-tiba terangkat. Ada kedamaian yang sangat dalam. Kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ustadz itu menepuk bahunya dengan lembut. "Selamat," katanya. Temannya juga tersenyum dengan mata yang berkaca-kaca. Namun pemuda itu masih menundukkan kepala. Air matanya terus mengalir. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya baru saja berubah. Ia tahu bahwa di depan sana mungkin akan ada banyak ujian yang harus ia hadapi. Namun untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tenang. Hatinya tidak lagi dipenuhi oleh pertanyaan yang membingungkan. Ia merasa seperti seseorang yang akhirnya menemukan arah setelah berjalan begitu lama dalam kebingungan. Ketika ia keluar dari masjid sore itu, langit terlihat sangat cerah. Angin bertiup lembut. Ia menatap langit dengan mata yang masih basah oleh air mata. Dalam hati ia berbisik pelan, "Tuhan, terima kasih karena telah menunjukkan jalan-Mu kepadaku." Dan sejak hari itu, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Hari ketika pemuda itu mengucapkan 2 kalimat syahadat menjadi awal dari kehidupan yang benar-benar baru baginya. Momen itu masih sangat jelas dalam ingatannya. Air mata yang tidak berhenti mengalir, dada yang terasa begitu lega, dan ketenangan yang perlahan memenuhi hatinya. Namun setelah hari itu berlalu, ia mulai memahami satu hal yang sangat penting. Menemukan jalan bukan berarti perjalanan telah selesai. Justru perjalanan yang sesungguhnya baru saja dimulai. Beberapa hari pertama setelah menjadi seorang mualaf, ia merasakan perubahan yang sangat besar di dalam dirinya. Hatinya terasa lebih tenang, seolah-olah beban yang selama ini ia bawa telah terangkat. Namun bersamaan dengan itu, muncul pula banyak tantangan baru yang harus ia hadapi. Hal pertama yang ia sadari adalah betapa banyak hal yang harus ia pelajari. Ia kini memeluk agama yang masih sangat baru baginya. Banyak ibadah yang belum ia pahami sepenuhnya. Banyak aturan yang masih terasa asing. Namun hal itu tidak membuatnya mundur. Sebaliknya, ia justru merasa sangat bersemangat untuk belajar. Setiap sore ia datang ke masjid untuk bertemu dengan ustadz yang dahulu membimbingnya mengucapkan syahadat. Dengan penuh kesabaran,
Ustadz itu mulai mengajarinya dari dasar. Ia belajar tentang wudhu, tentang bagaimana membersihkan diri sebelum menghadap Tuhan. Ia belajar tentang sholat, tentang gerakan-gerakan sederhana yang penuh makna, berdiri, rukuk, sujud, dan duduk dengan penuh kerendahan hati di hadapan Sang Pencipta. Pada awalnya, semua itu terasa sulit baginya. Ia sering lupa urutan gerakan sholat. Kadang ia salah membaca bacaan yang masih sangat baru di telinganya. Namun setiap kali ia melakukan kesalahan, Ustadz itu selalu tersenyum dengan penuh pengertian. "Tidak apa-apa," kata Ustadz itu dengan lembut. "Setiap orang yang belajar pasti pernah melakukan kesalahan." Kata-kata itu membuatnya semakin bersemangat. Ia berlatih setiap hari. Di dalam kamarnya, ia mencoba mengulang gerakan sholat yang diajarkan kepadanya. Ia membaca tulisan-tulisan sederhana tentang Islam, mencoba memahami makna dari setiap ibadah yang ia pelajari. Kadang ia merasa lelah. Kadang ia merasa takut jika tidak mampu menjalani semua ini dengan baik. Namun setiap kali ia mengingat ketenangan yang ia rasakan ketika pertama kali mengucapkan syahadat, hatinya kembali dikuatkan. Ia tahu bahwa jalan ini adalah jalan yang telah ia pilih dengan sepenuh hati. Namun tidak semua orang di sekitarnya bisa memahami keputusan itu. Kabar tentang dirinya yang telah memeluk Islam akhirnya sampai kepada keluarganya. Hari ketika ia memberitahukan hal itu kepada mereka menjadi salah satu hari paling berat dalam hidupnya. Suasana rumah terasa sangat sunyi ketika ia akhirnya mengumpulkan keberanian untuk berbicara. Ibunya duduk di kursi ruang tamu. Ayahnya berdiri di dekat jendela dengan wajah yang serius. Pemuda itu berdiri di hadapan mereka dengan tangan yang gemetar. "Aku ingin mengatakan sesuatu," katanya pelan. Ibunya menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa itu?" Ia menarik napas dalam-dalam. "Aku telah memutuskan untuk memeluk Islam." Kata-kata itu terasa sangat berat ketika keluar dari mulutnya. Beberapa detik setelah itu, ruangan terasa sangat sunyi. Ibunya terlihat sangat terkejut. Matanya mulai berkaca-kaca. Ayahnya tidak langsung berkata apa-apa. Ia hanya berdiri diam dengan wajah yang sulit dibaca. "Apa maksudmu?" tanya ibunya dengan suara yang bergetar. Pemuda itu menunduk. "Aku sudah memikirkan ini sangat lama," katanya pelan. "Ini bukan keputusan yang tiba-tiba." Air mata mulai mengalir di pipi ibunya. "Apakah kami tidak cukup mengajarkanmu tentang iman?" tanyanya dengan suara yang penuh kesedihan. Pertanyaan itu seperti menusuk hati pemuda itu. Ia segera menggeleng. "Bukan begitu," katanya cepat. "Kalian telah mengajarkanku banyak hal baik dalam hidup." Suaranya mulai bergetar. "Keputusan ini bukan karena aku menolak apa yang kalian ajarkan, tapi karena aku merasa menemukan sesuatu yang sangat menenangkan hatiku." Ibunya menangis pelan. Ayahnya akhirnya berbicara dengan suara yang berat. "Keputusan ini akan mengubah banyak hal," katanya. Pemuda itu mengangguk. "Aku tahu." Suasana malam itu dipenuhi oleh air mata dan kesedihan. Tidak ada kemarahan besar. Namun ada luka yang sangat dalam di hati keluarganya. Beberapa hari setelah itu, hubungan mereka menjadi lebih canggung. Ibunya masih berbicara kepadanya, tetapi sering terlihat sedih. Ayahnya lebih banyak diam. Tetangga-tetangga juga mulai membicarakan keputusannya. Beberapa orang menjauh. Beberapa teman yang dulu sering bersamanya kini jarang menyapanya. Pada awalnya, semua itu terasa sangat menyakitkan. Kadang ia pulang ke rumah dengan hati yang sangat berat. Kadang ia duduk sendirian di kamarnya, memikirkan semua yang telah terjadi. Namun setiap kali perasaan itu datang, ia kembali mengingat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Ia mengingat malam pertama di masjid. Ia mengingat ketenangan yang ia rasakan ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran. Ia mengingat air mata yang jatuh ketika ia mengucapkan syahadat. Kenangan-kenangan itu menjadi sumber kekuatan baginya. Ia tidak berhenti belajar. Ia tidak berhenti berusaha memperbaiki dirinya. Setiap hari ia membaca Al-Quran, meskipun masih terbata-bata.
Setiap hari ia berlatih sholat dengan penuh kesungguhan. Perlahan-lahan, hatinya menjadi semakin kuat. Ujian yang ia hadapi justru membuat keyakinannya semakin dalam. Ia mulai memahami bahwa setiap jalan menuju kebaikan selalu memiliki tantangan. Dan setiap tantangan adalah bagian dari proses untuk menjadi pribadi yang lebih kuat. Suatu malam setelah sholat di masjid, ia duduk sendirian di halaman. Langit malam terlihat begitu luas. Bintang-bintang berkelip seperti lampu kecil di kejauhan. Ia menatap langit itu dengan mata yang tenang. Perjalanan hidupnya memang tidak mudah. Ia kehilangan beberapa hal yang dulu sangat dekat dengannya. Namun ia juga menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Kedamaian. Ia menutup matanya sejenak dan berdoa dengan penuh ketulusan. Tuhan, terima kasih karena telah membimbingku sampai sejauh ini. Angin malam berhembus lembut. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ujian itu datang, ia benar-benar merasa kuat. Ia tahu bahwa jalan yang ia pilih bukanlah jalan yang mudah. Namun ia juga tahu bahwa jalan itu adalah jalan yang benar bagi hatinya. Waktu berjalan tanpa terasa. Hari-hari yang dahulu terasa begitu berat perlahan berubah menjadi kenangan yang membentuk perjalanan hidup pemuda itu. Tahun demi tahun berlalu, membawa banyak perubahan dalam dirinya. Jika seseorang melihatnya sekarang, mungkin mereka tidak akan pernah membayangkan betapa panjang dan penuh air mata perjalanan yang telah ia lalui. Pemuda yang dahulu sering duduk sendirian dengan hati penuh pertanyaan kini telah berubah menjadi pribadi yang jauh lebih tenang. Pergolakan batin yang dulu mengisi pikirannya kini telah digantikan oleh keyakinan yang kuat. Namun perubahan itu tidak terjadi dalam semalam. Semua terjadi melalui proses panjang. Setelah memeluk Islam, ia terus belajar dengan penuh kesungguhan. Ia tidak pernah merasa dirinya sudah cukup memahami agama yang kini ia peluk. Justru semakin ia belajar, semakin ia merasa betapa luasnya ilmu yang harus ia pelajari. Setiap hari ia meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Pada awalnya ia membaca dengan terbata-bata. Huruf-huruf Arab terasa asing di lidahnya. Kadang ia harus mengulang satu ayat berkali-kali untuk bisa melafalkannya dengan benar. Namun ia tidak pernah menyerah. Ia terus belajar dengan sabar. Kadang ia duduk berjam-jam di masjid setelah sholat, memperhatikan ustadz yang mengajarkan tajwid kepada para santri. Ia mencatat setiap penjelasan yang ia dengar, lalu mencoba mempraktikannya ketika kembali ke rumah. Sedikit demi sedikit, kemampuannya membaca Al-Quran mulai membaik. Ayat-ayat yang dahulu terasa sulit kini mulai mengalir lebih lancar di bibirnya. Setiap kali ia berhasil membaca satu halaman dengan baik, hatinya dipenuhi rasa syukur yang mendalam. Ia sering teringat pada dirinya yang dulu, pemuda yang hanya berdiri di bagian belakang masjid, mendengarkan lantunan ayat tanpa memahami maknanya. Kini ia bukan hanya mendengarnya. Ia mulai memahami pesan yang terkandung di dalamnya. Dan setiap pesan itu terasa begitu dekat dengan perjalanan hidupnya. Tahun-tahun berlalu dengan cepat. Dalam proses belajar itu, ia juga mulai aktif membantu kegiatan di masjid. Ia membantu membersihkan ruangan, mengatur sajadah, dan menyambut jamaah yang datang. Hal-hal sederhana itu membuatnya merasa dekat dengan tempat yang dahulu menjadi titik awal perubahan hidupnya. Orang-orang di masjid mulai mengenalnya dengan baik. Mereka melihat kesungguhan yang ia tunjukkan dalam belajar. Mereka melihat bagaimana ia menjalani kehidupan barunya dengan penuh kerendahan hati. Beberapa orang bahkan mulai bertanya tentang perjalanan hidupnya. Awalnya ia merasa sedikit canggung ketika menceritakan kisahnya. Namun suatu hari, seorang pemuda yang baru ia kenal datang kepadanya setelah sholat. Pemuda itu terlihat gelisah. "Bolehkah saya bertanya sesuatu?" katanya. "Tentu," jawabnya dengan ramah. Pemuda itu menunduk sejenak sebelum berbicara. "Saya sering merasa bingung tentang hidup," katanya pelan. "Kadang saya merasa jauh dari Tuhan." Kalimat itu membuat pemuda itu terdiam sejenak. Ia sangat memahami perasaan itu. Karena dulu ia juga pernah merasakan hal yang sama. Akhirnya ia mulai menceritakan sedikit tentang perjalanan hidupnya.
tentang kegelisahan yang pernah ia rasakan, tentang malam ketika ia pertama kali datang ke masjid, tentang air mata yang jatuh ketika ia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Pemuda yang mendengarnya terlihat sangat tersentuh. "Perjalanan Anda tidak mudah," katanya pelan. Pemuda itu tersenyum. "Setiap orang punya perjalanan masing-masing," jawabnya lembut. Sejak saat itu, semakin banyak orang yang datang kepadanya untuk mendengar ceritanya. Bukan karena ia merasa dirinya lebih baik dari orang lain, tetapi karena kisah hidupnya mampu menyentuh hati mereka. Ia selalu menceritakan semuanya dengan jujur. Tentang rasa takut yang pernah ia rasakan, tentang air mata yang ia tumpahkan ketika harus menghadapi kenyataan bahwa tidak semua orang bisa menerima keputusannya, dan tentang ketenangan yang akhirnya ia temukan setelah melalui semua itu. Orang-orang yang mendengarnya sering merasa terinspirasi. Mereka melihat bahwa perjalanan menuju Tuhan tidak selalu mudah, tetapi selalu penuh makna. Melihat hal itu, Ustadz yang dahulu membimbingnya mulai memberinya kesempatan untuk berbicara di hadapan jamaah. Awalnya ia sangat gugup. Berdiri di depan banyak orang bukanlah hal yang mudah baginya. Namun ketika ia mulai berbicara tentang pengalamannya dengan tulus, kata-kata itu mengalir begitu saja. Ia tidak berbicara dengan bahasa yang rumit. Ia hanya menceritakan kisah hidupnya. Tentang seorang pemuda yang dulu mencari makna hidup. Tentang perjalanan panjang yang membawanya menemukan hidayah. Suasana masjid sering menjadi sangat hening ketika ia berbicara. Beberapa orang bahkan tidak bisa menahan air mata ketika mendengar kisahnya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang mengenalnya. Mereka mulai memanggilnya dengan sebutan Ustadz. Awalnya ia merasa tidak pantas menerima panggilan itu. Ia selalu menganggap dirinya masih seorang pembelajar. Namun orang-orang melihat sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mereka melihat ketulusan. Mereka melihat seseorang yang berbicara bukan hanya dari ilmu, tetapi juga dari pengalaman hidup yang nyata. Suatu malam setelah memberikan ceramah di sebuah masjid, ia duduk sendirian di halaman. Langit malam terlihat sama seperti malam-malam ketika ia dahulu sering duduk sendirian dengan hati penuh pertanyaan. Ia menatap bintang-bintang yang berkelip pelan. Kenangan tentang masa lalu kembali muncul di pikirannya. Tentang malam ketika ia pertama kali datang ke masjid dengan hati yang penuh rasa penasaran. Tentang air mata yang jatuh ketika ia akhirnya menemukan jalan yang ia cari. Semua itu terasa seperti perjalanan yang sangat panjang. Ia menarik napas perlahan. Dalam hatinya ia berbisik pelan, "Tuhan, Engkau telah membawaku begitu jauh." Angin malam berhembus lembut, dan untuk sesaat ia merasakan perasaan yang sangat dalam, rasa syukur. Ia menyadari bahwa hidupnya telah berubah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Dari seorang pemuda yang penuh kebingungan, menjadi seseorang yang kini bisa membantu orang lain menemukan harapan. Perjalanannya adalah bukti bahwa hidayah bisa datang dari tempat yang tidak pernah diduga. Dan kadang, jalan menuju Tuhan dimulai dari sebuah langkah kecil, sebuah langkah yang diambil dengan hati yang tulus untuk mencari kebenaran. Malam itu ia menutup matanya sejenak. Di dalam hatinya hanya ada satu doa. Semoga kisah hidupnya selalu menjadi pengingat bahwa siapapun yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menemukan cahaya.